Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan apa itu pemantauan dan pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah proses memantau, monitoring, membandingkan, comparing, dan mengoreksi correcting kinerja. Seorang manajer tidak akan benar-benar mengetahui kinerja unitnya jika tidak melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan membandingkan kinerja dengan standar yang diinginkannya. Pengendalian yang efektif membandingkan kegiatan telah dilakukan dengan cara menghasilkan pencapaian tujuan. Proses pengendalian sendiri memiliki 3 tahap, yaitu tahap pertama, mengukur kinerja aktual, tahap kedua, membandingkan aktual dengan standarnya, 3, mengambil tindakan manajerial. Tahap pertama, mengukur kinerja aktual. Mengukur kinerja aktual dilakukan untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan usaha. Kinerja target harus spesifik dengan tumpal balik dalam waktu tambahan yang singkat agar pengendalian dianggap ketat dalam sistem pengendalian. 4 pengetatan yang digunakan dalam manajer dalam mengukur adalah observasi pribadi, laporan statistik, laporan secara lisan, dan laporan tertulis. Tahap kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standarnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan derajat variasi antara kinerja sebenarnya dan standarnya. Meski variasi kinerja sudah dapat diterima, penyimpanan di luar rentang yang ditemukan kemudian perlu diperhatikan. Tahap ketiga, mengambil tindakan manajerial. Semakin ketat suatu sistem dalam pengendalian, maka akan membandingkan tingkat kepastian dari usaha yang diinginkannya. Dalam mengambil tindakan manajerial, diperlukan standar yang diharapkan dapat memiliki tujuan yang dikembangkan selama proses perencanaan. Standar aktivitas manajerial yang dilakukan dalam pengendalian adalah pembatasan perilaku dan dapat memproduksi pengendalian ketat dalam usaha. Selanjutnya, keputusan manajerial dalam pengendalian. Seperti yang bisa kita lihat, bagian berikut ini merupakan rangkuman dari keputusan yang dibuat manajer dalam proses pengendalian, seperti tidak melakukan apa-apa, memperbaiki kinerja, dan merevisi standar. Lalu kita masuk ke dalam pengendalian kinerja organisasi dan karyawan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah hasil akumulatif dari semua aktivitas kerja dalam perusahaan. Konsep ini bersifat multisegi, tetapi manajer harus memahami faktor-faktor penyumbang kinerja organisasi. Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan suatu organisasi sudah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada, serta apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan juga sumber dayanya. Selanjutnya, ukuran kinerja organisasi. Yang pertama yaitu produktivitas organisasi dengan memproduksi barang dan jasa sebanyak mungkin dan menggunakan input tertentu. Yang kedua, efektivitas organisasi dengan pengukuran kesesuaian tujuan organisasi dan seberapa baik tujuan bisa tercapai. Yang ketiga, peringkat industri dan perusahaan. Peringkat ditentukan oleh pengukuran kinerja secara spesifik yang berada di setiap daftarnya. Selanjutnya, pengendalian kinerja karyawan. Yang pertama adalah menyampaikan umpan balik kinerja yang efektif. Memberikan umpan balik merupakan hal yang penting dilakukan oleh seorang manajer. Namun ada kalanya juga umpan balik tidak memberikan hasil yang diinginkan dan kinerja karyawan pun tidak mengalami peningkatan. Maka dari itu penerapan tindakan pendisiplinan pun perlu diterapkan. Tentu saja tidak mudah untuk dilakukan, namun tetap penting. Berikut ini merupakan contoh masalah yang biasa dihadapi. Perangkat pengukuran kinerja organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama feed forward, concurrent, dan feedback. Yang kedua pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dibagi menjadi 2 analisis. Yang pertama analisis rasio, yang dibagi menjadi 4 rasio. Yang pertama rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, rasio leverage, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam hal kewajiban untuk melunasi hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, rasio profitabilitas,
yaitu rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan dan aset. Yang kedua, analisis anggaran. Contohnya, perusahaan menghitung pengeluaran bulanan, seperti biaya untuk membayar uang listrik terhadap fasilitas-fasilitas yang digunakan di perusahaan, seperti membayar wifi dan lampu. Setelah itu, pengendalian informasi. Yang pertama, pengendalian sistem informasi, yaitu keseluruhan kegiatan dalam mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi. Yang kedua, mengendalikan informasi. Dalam pengendalian informasi, harus dipantau secara teratur untuk memastikan semua tindakan pencegahan telah diambil untuk melindungi informasi-informasi organisasi yang penting. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Balance scorecard adalah cara mengevaluasi organisasinya lebih dari sekedar perspektif keuangan. Balance scorecard sendiri dibagi menjadi 4 area, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan aset manusia. Manajer harus mengembangkan tujuan pada masing-masing area agar ia bisa menentukan apakah tujuannya itu tercapai atau tidak. Selanjutnya yaitu membuat tolak ukur dari praktik terbaik. Di sini penetapan tolak ukur atau disebut benchmarking ini dilakukan agar bisa menetapkan standar dengan praktik terbaik atau mengidentifikasi sebuah pesaing atau non-pesaing untuk ditiru standarnya. Isu-isu pengendalian kontemporer. Isu merupakan hal yang terjadi di dalam sebuah organisasi maupun di luar organisasi yang harus ditangani agar tidak terjadi hal yang buruk dan mencegah untuk berlangsungnya ke hal yang fatal. Pada era globalisasi, terdapat banyak perusahaan global, dan dikarenakan terdapat banyaknya perusahaan global, manajer juga mengalami masalah yang dimana perbedaan suatu budaya sebuah negara menyebabkan perusahaan sulit bergerak dengan budaya negara aslinya. Maka dari itu, manajer perlu mengubah metode pengendalian pada negara yang berbeda juga, seperti manajer supervisi langsung dan juga mengambil keputusan terpusat. Masalah di tempat kerja. Tempat kerja saat ini memberikan tantangan pengendalian yang berat kepada para manajer. Berikut merupakan contoh masalah di tempat kerja. Privasi di tempat kerja, di mana atasan dapat dan boleh membaca email, menyadap telepon, memantau pekerjaan melalui komputer, menambahkan dan meninjau file komputer, memantau ruang ganti, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari pencurian oleh karyawan, yang didefinisikan sebagai tindakan pencurian di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tanpa izin, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa alasan atau penyebab karyawan mencuri yang diberikan oleh para ahli. Menurut ahli keamanan industrial, orang mencuri karena adanya kesempatan yang ditimbulkan dari pengendalian yang lemah dan situasi yang mendukung. Bagi seorang kriminal, mengatakan bahwa itu karena ditekan oleh masalah keuangan. Sedangkan psikolog klinis menyimpulkan bahwa mereka mencuri karena orang itu membenarkan apapun yang mereka lakukan. Dapat kita lihat dari tabel feed forward, concurrence, dan feedback dengan bagaimana cara kita mengatasi baik dari sebelum, sedang berlangsung, atau sesudah mereka melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, mengendalikan interaksi pelanggan. Mungkin saja tidak ada area yang lebih baik untuk melihat hubungan antara perencanaan dan pengendalian sebaik dalam pelayanan pelanggan. Oleh karena itu, pengendalian terhadap interaksi pelanggan penting untuk dilakukan. Selain itu, pelayanan yang baik dapat membuat para pelanggan merasa puas sehingga muncul kemungkinan untuk mendapatkan pelanggan baru melalui mouth-of-mouth marketing dan mempertahankan yang lama. Dengan begitu, maka organisasi pun akan dapat menghasilkan laba yang lebih. Terakhir, tata pengelola perusahaan. Tata pengelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional sehingga kepentingan pemilik perusahaan terlindungi. Terdapat skandal keuangan yang terjadi di beberapa perusahaan. Bentuk dari skala ini merupakan tata kelola perusahaan pun direformasi. Dua hal yang direformasi adalah peran dewan direksi dan pelapor keuangan. Dan reformasi tersebut akhirnya mengglobal. Sekian presentasi dari kelompok kami.